Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah. Hidup ini hendaknya kita isi dengan penuh sikap kehati-hatian. Berhati-hati jangan sampai ada perbuatan-perbuatan kita yang melanggar aturan-aturan Allah. Maka mana-mana aturan Allah, perintah-perintah Allah hendaknya kita taati, kita lakukan, kita kerjakan, kita tunaikan sekuat kemampuan kita masing-masing. Allah sangat belas kasihan pada kita. Kalau memang benar-benar kita tidak kuat, Allah tidak akan menuntut kita. Belas kasihan yang luar biasa dari Allah pada kita semuanya. Tetapi semua larangannya harus dijauhi tanpa kecuali. Dan itu berlakunya sama untuk semua manusia. Yang miskin, yang kaya, yang bodoh, yang pinter, ya orang biasa, petani, pedagang, ulama, pemimpin, semuanya. Tidak peduli seperti apa saja keadaannya, kecuali orang-orang yang gila, tidak punya akal. Orang-orang yang punya akal, mereka dikatakan sebagai mukallaf, siapapun juga secara pribadi harus mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukan. Perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun juga akan dibalas, ditunaikan haknya oleh Allah Ta'ala. Tidak dizalimi sedikit jua pun. Kesalahan-kesalahan harus dipertanggungjawabkan masing-masing oleh pelakunya dengan berdasarkan aturan-aturan yang Allah telah berikan. Orang tidak bisa dengan mudah mengatakan saya tidak tahu kok. Karena Allah sudah secara keseluruhan semua manusia ini ditunjuki dua jalan. Wa hadainahun najdain. Dan kepadanya pada manusia itu, setiap insan itu sudah kami tunjukkan dua jalan. Yaitu jalan menuju kepada keridhaan Allah, masuk ke dalam jannah. Jalan menuju kepada kemurkaan Allah, masuk ke dalam neraka jahanam. Sehingga akhirnya di akhirat nanti cuma ada dua kelompok itu saja. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok ada di dalam jannah dan satu kelompok yang lain ada di dalam neraka jahanam. Orang percaya begitu keadaannya. Tidak percaya itu tetap terjadi. Salah satu hal yang sudah Allah tetapkan ya, seperti hidup dan mati. Semua yang menjalani kehidupan kita ini semuanya itu mesti mengalami kematian. Percaya dia tetap akan mati. Tidak percaya tetap akan menjalani kematian itu. Bahkan sampai-sampai orang ateis itu loh. Orang yang tidak mau percaya kalau Tuhan itu ada, sesembahan itu ada, Allah itu ada. Terpaksa mengakui juga bahwa mereka akan mati. Dan benar. Dalam soal itu saja mereka itu benar. Terpaksa mengakui adanya kematian. Walaupun berusaha untuk menghindar. Berusaha ya.
Faktanya, buktinya mereka menyiapkan lahan kuburan. Itu macam begitu. Adanya kuburan kan disiapkan untuk ada mayit. Artinya mereka menyediakan lahan kuburan, artinya mereka percaya bahwa kematian itu akan menimpa mereka. Sama halnya soal akhirat, jannah dan neraka. Orang percaya atau tidak percaya bukan urusan siapa-siapa, urusan mereka sendiri. Tetapi Allah tetap akan jalankan, tetap menyediakan jannah untuk orang-orang yang mau tunduk, patuh, taat, berbuat baik, dan tetap menyediakan neraka bagi orang-orang yang durhaka, orang yang jahat, orang yang mungkar, orang-orang yang menyimpang. Itu macam itu. Lah kita sesudah diberitahu oleh Allah, dikenalkan kepada dinil Islam ini, maka kita tentunya sebagai orang-orang yang waras, orang-orang yang berakal, tentu memilih keselamatan daripada kebinasaan. Yang dipilih tidak ada lain jalan menuju keselamatan itu. Dan diajari juga oleh Allah caranya. Setiap hari kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah begitu, minta juga ihdinas siratal mustaqim. Ditunjukkan semuanya. Diajari oleh Allah, begini loh caranya. Kamu fahami ini, kamu yakini ini, kamu lakukan ini. Itu yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dengan bahasa umum, walaupun kadang-kadang masih bias, katakan orang itu kalau dia berbuat baik, masuk ke dalam jannah. Berbuat jelek, masuk ke dalam neraka. Walaupun tadi saya katakan bias karena apa? Sebagian orang tidak bisa membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan jelek. Karena memang ada yang agak tersamarkan. Saya berikan contoh, ini sudah tegas jelas ada. Orang melakukan sholat. Sholat itu baik. Orang yang melakukannya yang kita tidak tahu dia sesungguhnya baik atau tidak. Kenapa? Ada orang sholat, baik dia, niatannya baik, ikhlas karena Allah. Dan karenanya sholat itu menghalangi dia untuk berbuat kejelekan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkari. Ada orang sholat, tapi ternyata fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat tapi neraka wel karena lalai dari sholatnya. Bukan lalai sholat apa. Waktu dia sholat mestinya dia melakukan sholat itu karena Allah, tapi dilakukan karena selain Allah. Padahal kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saja kalau tidak lillahi rabbil alamin, kalau li ghairillah tidak menyebabkan masuk jannah, malah menyebabkan masuk ke dalam neraka wel. Maka kepada mereka para pembesar-pembesar yang datang ke tempat saya selalu saya sempatkan. Ingat ya, kamu agamanya Islam ya. Kamu hidup beramal bekerja, katanya mengatur ini, mengamankan rakyat, menjaga rakyat, kurus, wah apa-apa, rakyat, pulang-pulang. Jangan kan orang mau mengamankan rakyat, mengamankan rayap barang ya. Macam begitu. Itu kalau kamu lakukan itu tidak ikhlas karena Allah, muspro, hilang. Walaupun kamu dikuburkan di makam pahlawan, dipuji-puji sepanjang masa oleh orang banyak, itu bukan jaminan bahwa kamu akan masuk ke dalam jannah. Loh, lah kalau orang yang dikuburkan di makam pahlawan itu masuk ke dalam jannah, wah. Ya sapa kae sing disebut jadi pahlawan itu ya mereka. Lihatlah makam pahlawan di sana, di Thailand juga ada, di Burma juga ada, di Amerika juga ada. Ya. Semacam tidak. Itu bukan jaminan untuk masuk. Termasuk juga di Indonesia ini. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang dikuburkan di makam pahlawan itu mereka akan bebas dari azab kubur dan bebas dari neraka jahanam. Tidak ada. Itu loh. Jadi sebenarnya
Masuk ke dalam jannah itu ya mudah, tapi juga sulit. Mudah-mudah sulit, gampang-gampang angel. Kenapa? Di hadis dikatakan innal jannata aqrabu ila ahadikum min syira'in na'lihi. Sesungguhnya jannah itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian itu daripada tali sandalnya. Tali sandal itu sandal jepit itu sing gampang. Ada talinya tuh. Talinya itu nempel di kaki kamu. Jannah itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu daripada tali sandalnya tadi. Gampang banget. Tek, pas, blung, nyemplung. Kenapa? Wa man yuti'illahu wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Taat Allah, taat Rasul masuk ke dalam jannah. Tetapi di hadis tadi ada lanjutannya. Wan naru mislu dzalika. Wan naru mislu dzalika. Neraka itu juga semisal itu. Neraka orang masuk pada neraka itu ya gampang. Apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, melanggar aturan-aturannya, batas-batas Allah, Allah yang akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Berapa hari? Khalidan fiha, kekal di dalamnya itu. Walahu 'adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksaan yang menghina. Kedua-duanya silakan baca nanti diulang di surat An-Nisa, surat yang keempat ayat ke-13 dan 14. Itu macam. Jadi cara teori ini, rumusannya gitu mudah masuk jannah. Taat Allah, taat Rasul masuk jannah. Dimasukkan jannah. Durhaka pada Allah, durhaka pada Rasul yang melanggar aturannya dimasukkan neraka. Sudah gitu saja. Nah sekarang kewajiban kita, kalau kita benar-benar kepengen selamat, dipetani, dilihat secara mendetail apa kewajiban kita. Bagaimana cara kita taat kepada Allah? Bagaimana cara kita taat kepada Rasulullah? Bagaimana cara jangan kita durhaka kepada Allah atau pada Rasulnya? Itu macam begitu. Baik dalam bentuk-bentuk ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan, semata-mata hubungan antara hamba dengan Khaliknya, maupun ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah. Itu macam itu. Ibadah mahdhah itu hal-hal yang sudah ada ketetapannya dan kita tidak berhak untuk mengubah-ubahnya. Kalau muamalah kita boleh berbuat apapun juga selagi tidak dilarang. Kalau ibadah mahdhah itu kalau ada perintah baru boleh dilakukan, ada contoh baru boleh dilakukan. Kalau tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak boleh sama sekali. Sebaliknya kalau muamalah, berbuat apa saja semau kamu, asal tidak dilarang, kamu boleh melakukannya. Itu macam begitu tadi. Orang ada yang dengan membuat garis besar saja. Prinsipnya orang hidup, orang beriman, orang Islam itu disuruh berbuat baik. Kalau baik dimasukkan jannah, kalau jelek dimasukkan neraka. Benar itu, benar. Cuma bagaimana dia memerinci apa yang dimaksud dengan perbuatan baik itu tadi dan apa yang dimaksud dengan perbuatan jelek. Sebab seperti saya contohkan tadi, sholat itu perbuatan baik. Zahirnya baik. Tetapi ada orang sholat tapi dia tidak baik. Seperti tadi, sholatnya ternyata niatannya pamer pada manusia. Jelek jadinya. Walaupun zahirnya baik. Demikian juga orangnya melakukan sholat. Di surat An-Nisa dikatakan apa? Sifat orang munafik itu, karena innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Nekat banget. Allah itu mau ditipu toh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa huwa khadi'uhum. Oh, yang benar bahkan Allah yang menipu mereka. Apa model mereka itu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bangkit
Berdiri melakukan sholat, iya orang munafik ya sholat. Akan tapi malas sholatnya itu. Apa? Ria'an nas. Yura'unan nas di ayat itu. Riak pada manusia. Kepengen dilihat manusia. Sholatnya yang penting bukan diterima oleh Allah dengan keikhlasan. Yang penting disaksikan oleh orang banyak. Itu sifat orang munafik itu begitu. Ya kan tidak bilang, aku sholat saksikan oleh kamu sekalian. Tidak ngomong begitu. Memang cuma di dalam hatinya. Pamer, menunjukkan. Biar tahu mereka bahwa aku juga sholat. Aku sama dengan mereka. Pengakuan mereka begitu. Lalu ditambahkan di samping yura'unan nasa. Wala yadhkurunallaha illa qalilan. Dan orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Artinya orang munafik itu ya ingat kepada Allah, ingat. Bukan tidak ingat sama sekali, ingat juga. Tapi sedikit ingatnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang bertakwa banyak ingatnya kepada Allah. Malah yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring pada lambung-lambung mereka itu. Artinya dalam segala keadaannya orang yang beriman itu selalu ingat pada Allah. Ingat bukan sekedar ingat-ingat, tapi ingat artinya dia karena ingat kepada Allah, ingat perintah-perintah Allah, ingat larangan-larangan Allah. Perintahnya dikerjakan sekuat kemampuannya, larangannya dijauhi sama sekali. Nah, tinggal perwujudannya. Apa sih yang dinamakan perbuatan baik itu? Dan itu semuanya terperinci di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak semua orang mengerti itu. Tidak semua orang, maaf tanda putih, sempat begitu. Karena sibuk kesana kemari, terbebani ini itu dan sebagainya. Maka bagi mereka yang tidak tahu, tanyalah kepada ulama. Ulama yang baik, ulama akhirat. Jangan tanya kepada ulama jelek. Ulama yang jelek itu ulama dunia. Ulama dunia. Kalau ulama akhirat itu menyeru manusia untuk mencari ridho Allah, belas kasihan oleh Allah, dari Allah, supaya dimasukkan jannah oleh Allah. Kalau ulama dunia itu menuju kepada kesejahteraan dunia, apa saja bentuknya. Kekayaan, kemakmuran, kesehatan, kebahagiaan, dan sebagainya di dunia ini saja. Itu yang dicari. Tidak peduli urusan akhirat. Urusan akhiratnya kalau perlu ya diowawai sidik, ya, dipermak, dirubah bentuknya, sifatnya, dan sebagainya. Yang penting mengakunya berbuat baik. Padahal sebenarnya isinya tidak baik. Itu ulama dunia modelnya begitu. Hati-hati karena ya. Syukur-syukur berusaha sekuat kemampuannya untuk memahami aturan-aturan Allah. Yang mana saja diusahakan. Kenapa? Dalam rangka mencari ridha Allah. Saya berusaha memahami ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar saya tahu apa yang harus saya lakukan agar saya ini masuk ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Tujuannya adalah itu. Nah untuk itu perlu bekal, cari duit sebanyak-banyaknya boleh. Ben yo iso senengnya cuma itu mau imbuhan saja. Yang pokok adalah untuk bekal mencari ridha Allah. Ridha Allah adanya apa? Kalau dia mempunyai kekayaan, menolong orang-orang miskin, menolong anak-anak yatim, menolong orang-orang yang berkesulitan, macam begitu. Orang tidak punya masjid, dibangunkan masjid untuk dipakai bersama-sama. Wakaf lillahi ta'ala. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi boleh mencari duit yang banyak-banyaknya. Yang dikritik, yang dikecam, yang dicela itu ialah orang-orang yang mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk mencari kesenangan dunia. Di Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin.
Benar-benar kamu akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu paling rakusnya manusia kepada kehidupan dunia ini. Demikian juga lebih dari kalangan orang-orang musyrik. Salah seorang di antara mereka itu berangan-angan, berharap agar mereka diberi umur sampai 1000 tahun. Maksudnya 1000 tahun digunakan untuk mengikuti hawa nafsu mereka, memuas-muaskan diri yang tidak akan ada puasnya itu. Kemudian sedikit hari belakangnya mereka akan pakai untuk bertaubat. Tapi Allah dengan tegas mengatakan, wala yu'ammar wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Orang itu walaupun diberi umur sampai 1000 tahun sekalipun, itu tidak akan bisa melepaskan dia dari neraka. Tetap saja juga belum puas sampai akhir kemati kehidupannya, mati tetap dalam keadaan belum puas dengan dunia ini dan tetap tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau percaya kepada kehidupan di akhirat, dianggap itu dongeng belaka, itu macam begitu. Maka ya akan masuk ke dalam azab dari Allah Ta'ala. Nah, makanya kita semuanya ini dalam segala keadaan, ya, apa saja yang kita lakukan, entah itu dalam masalah ma'isyah, mata pencaharian, ya, untuk mencari bekal, gitu, ataupun untuk yang lain-lainnya menjaga kesehatan dan sebagainya, itu dilakukan semuanya dalam rangka mencari ridho Allah. Dalam kesenangan orang mau menikah, menikahnya untuk mencari ridho Allah, karena disuruhkan. Allah dengan tegas menyuruhkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Jadi Allah memerintahkan kepada wali-wali orang-orang tua dari kalangan manusia yang beriman ini, yang hidup membujang di antara kamu sekalian, yang sudah masanya ada mempunyai ba'ah keinginan untuk berumah tangga, nikahkan yang jejaka maupun yang perawannya, yang duda maupun yang jandanya. Nikahkan biar berjodoh dengan baik. Orang yang menikahkan mencari ridha Allah. Demikian juga yang menikah, supaya bisa menjaga muruah mereka, kehormatan mereka, dan menjaga din mereka. Menikah, bukan kumpul kebo, bukan seperti monyet yang ada dalam kerangkengan atau di hutan itu, ya. Nah, tapi memakai aturan-aturan Islam. Itu macam begitu tadi. Semuanya dilakukan untuk mencari ridho Allah. Demikian juga untuk hal-hal yang lainnya. Semua perkara itu dilakukan untuk mencari ridho Allah dengan melakukan perbuatan yang baik sesuai yang didefinisikan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dikatakan, man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa melakukan perbuatan baik sesuai yang didefinisikan oleh Allah Ta'ala, maka itu kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka yang berbuat jelek, melakukan kejelekan, melanggar aturan-aturan Allah juga begitu. Akan menjadi tanggungan dirinya sendiri. Akan mempertanggungjawabkan itu dan harus menebusnya. Ya, jadi apa tuh sebenarnya yang dilakukan perbuatan baik itu yang kayak apa? Perbuatan baik itu satu perbuatan yang kalau dilakukan oleh seseorang, orang itu tadi menjadi punya hubungan yang lebih baik kepada Allah Ta'ala. Itu perbuatan baik. Kalau seseorang melakukan satu perbuatan, apapun juga perbuatan tadi tidak meridhokan Allah, maka itu bukan, jelas itu bukan amal soleh. Itu kemungkaran, kejelekan, kejahatan, keburukan. Tetapi kalau melakukan perbuatan yang baik, salah satu contoh, hanya sekedar memberikan air minum atau sepotong roti atau duit, kalau sekarang mungkin 500 perak atau 1000 perak, atau mungkin 700 rotok kakean, 400 misalnya gitu dan semisalnya. Dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, diterima dengan baik olehnya. Tujuannya supaya dia mendapatkan ridho Allah. Orang itu perbuatan itu merupakan perbuatan soleh, amal baik.
Tetapi perbuatan yang sama, ada orang miskin, kono ngekei mung 1000. Ada orang lain memberikan 100.000 rupiah. 100 kali lipat. Tapi niatannya biar orang tahu bahwa aku biasa memberikan orang begini. Tidak hanya 1.000, 2.000. 100.000 aku mau. Pamer pada itu. Ini bukan amal soleh. Oleh manusia yang taunya cuma dohirnya saja, yang diulurkan ada duit merah. Tadi ya warna merah. Dengan yang satunya hanya duit logam kecil 1.000 perak. Dohirnya yang merah itu yang baik. Tapi karena dia tidak ikhlas karena Allah, itu bukan amal soleh. Amal buak atau malah durhaka. Itu macam begitu. Seperti saya katakan tadi, bukan saya mengatakan, saya sampaikan tadi, orang munafik itu dohirnya sama dengan orang Islam. Sholat ya sholat, ingat pada Allah ya ingat, zikir ya zikir. Malah mungkin zikir diketok-ketok nih, mau seru-seru, bentanggane weruh kalau dia ini zikir. Macam begitu. Tapi itu dilakukan dengan riya. Yura'unan nasa. Itu macam begitu. Nah, ini sebagai peringatan buat kita semuanya. Jangan sekedar mencukupkan diri pada perbuatan dohir yang kelihatannya baik. Tapi kita harus menjaga amalan kita itu tadi betul-betul dohir dan batin baik. Lahirnya kita ini melakukan kebaikan, pantas dilihat oleh manusia. Tapi hakikinya kita mencari ridha Allah. Kebaikannya di situ tadi. Itu yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Ta'ala. Itu macam begitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Orang berbuat baik pada siapa saja. Ya, kepada siapapun juga yang dijumpai. Kalau kita hidup di dunia ini, dalam urusan dunia ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'dhamun nasi haqqan 'ala ar-rajuli ummuhu, wa a'dhamun nasi 'ala al-mar'ati zawjiha." Atau sebaliknya, "A'dhamun nasi haqqan 'ala al-mar'ati zawjiha, wa a'dhamun nasi haqqan 'ala ar-rajuli ummuhu." Artinya orang tua itu dan keluarga itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan lebih dulu dari yang lain. Karena mereka setiap hari bergaul, berkumpul. Jangan nanti kebaikan dia berbuat baik kepada orang jauh di sana-sana, akan tetapi kerabatnya sendiri, keluarganya sendiri tidak pernah mendapatkan kebaikan. Jangan begitu. Dalam soal kebaikan, mengeluarkan kebaikan, jangan kaya padasan. Apa padasan? Keran zaman dulu. Biasanya ada gentong gitu namanya padasan itu ya. Ada cucuknya. Isinya air, nanti kalau sumbatnya ditarik, airnya memancar keluar. Kalau zaman dulu biasanya untuk berwudu, mencuci kaki apa gitu ya, karena mancar. Apa itu? Yang dekat dengan dia di bawahnya gentongnya ini kering, tidak ada airnya. Airnya memancar jauh sana. Jangan kita begitu. Berbuat baik, yang tahu baiknya orang-orang luar, kerabatnya sendiri, yang jadi tanggung jawabnya sendiri tidak. Atau jadi guru, jadi ustadz, anak-anaknya sendiri tidak diberi ilmu, tidak diberi kebaikan. Ilmunya disebarkan ke sana kemari, anak istrinya sendiri tidak terdidik. Salah macam begitu. Walaupun gus, ya orang ngerti agama, orang ngerti apa, gus kentus kuwi. Tahu kentus sama? Ada orang Jawa enggak tahu sih? Kalau ada orang Jawa mestinya tahu kentus. Kentus itu nama anaknya Katak. Cebong, kentus lebih gede lagi. Cebong kan dulu, waktu musim pemilu mungkin cebong gitu ya. Kalau sudah ada, sudah gede lagi. Kentus jadi sukanya kementus. Kementus apa tuh? Sebenarnya kecil dia, tapi kepengen dilihat sebagai besar. Anak Katak yang namanya kentus itu ya. Itu namanya kentus. Belum jadi Katak, badannya kecil. Akan tapi dia kepengen jadi gede. Maka badannya dikemburkan. Membesarkan tubuhnya gitu. Biar kelihatan seolah-olah dia itu besar. Kalau orang berusaha menampakkan diri biar dia kelihatan besar, artinya dia itu orang kecil. Menampakkan diri supaya dia kelihatan baik, berarti dia itu orang jelek. Kan gitu tuh.
Supaya nampak kok supaya nampak. Wis ben ketok ayu berarti kuwi asline elek wong. Ya kalau orang sudah baik ya ndak usah di kapak-kapaknya baik. Yang nanya emas itu apalagi kok emas gitu ditempeli apa-apa, tempeli berlian tambah kelihatan baik. Tidak gitu saja. Tanpa berlian disemprot pakai api gitu loh. Ya tambah baik, tambah berkilau emas itu. Tapi kalau yang jelek ya sekali. Napa ya? Papah gedang ketok mlentrus ngono. Tok semprot ngogeni ses ledeh. Entek habis. Tidak tahan ujian gitu tidak ada bisa. Sebab ketok-etok kelihatannya saja. Begitu juga dengan orang munafik. Kelihatannya baik. Malah nanti termasuk dalam golongan innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufron. Wah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Lah orang kok iman kafir lama-lama bertambah-tambah. Bukan harus sekarang ini KTP-nya Islam, besok ganti Hindu, terus balik masuk Islam lagi, besok lagi lah ganti Nasoro. Bukan harus begitu, bukan. Maksudnya dia dalam keimanan dia mengaku sebagai orang yang beriman, akan tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia jadi kafir. Walaupun mungkin dia tidak menyadari atau tidak mengakui. Contohnya, Allah menyatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh-sungguh sudah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Atau yang lainnya, innallaha huwal masih. Laqad kafara, orang mengatakan yakini bahwa Allah itu adalah Isa al-Masih itu. Kafir dia. Loh, sementara begitu, itu di Departemen Agama. Malah katanya ada dianjurkan, apalagi di kantor-kantor mereka, katanya dengan diadakan itu pacaran. Natal bersama. Itu perbuatan haram menyebabkan orangnya jadi kafir. Enggak, saya tetap muslim. Kan saya menghormati tetangga saya, orang yang baik-baik. Katakan selamat hari Natal. Kamu tahu artinya selamat hari Natal itu apa? Mengucapkan selamat akhirnya ikut bergembira, ikut mengayu bagio kata orang Jawa. Menyambut hari peringatan beranaknya Tuhan subhanallah ya mayasbun. Allah tidak mana-mana gitu. Mereka yang mengatakan sebab itu karena hari kelahiran anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan sing mana sopo? Jaran. Kan enggak toh. Yang didakwakan beranak Tuhannya subhanallah, padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kita tidak boleh. Lah kalau ada orang Islam datang ke sana mengucapkan selamat hari Natal, aku ikut bergembira atas adanya perayaan hari beranaknya Tuhan. Ya subhanallah ya mayasifun. Kalimat yang sangat kurang ajar terhadap Allah Ta'ala. Sehingga wajar Allah menyatakan laqad kafara. Sungguh-sungguh sudah kafir orang-orang yang begitu-begitu tadi. Ada yang bertindak, tidak, ini tidak kafir. Karena ini dalam rangka toleransi. Mereka boleh ngomong apa saja. Tapi Allah yang menyatakan mereka itu kafir kok bukan saya kok. Emangnya ayat laqad kafara itu bikinan saya? Bukan. Saya hanya membacakan, menerangkan. Kamu tidak tahu tak kandani ini loh maknanya ini. Keterangannya begini, maksudnya begini. Kafir orang yang begitu tadi. Ini dari Allah Ta'ala. Wah, saya tidak percaya urusan kamu. Kalau yang mengatakan begitu tadi orang yang bisa memahami Al-Quran, lain lagi ceritanya kamu tidak percaya pada Allah Ta'ala. Enggak keterangannya, dari mana kamu akan mendapatkan keterangan diri. Kalau tidak seperti itu. Memangnya kamu tahu. Sebab dulu saya pernah mengalami sekian puluh tahun yang lalu. Ada orang ngajar pengisi pengajian namanya. Ngomong soal Quran. Begini, begitu. Saya tanyakan, saudara dapat keterangan itu dari mana? Dari kitab tafsir mana?
Kitab tafsir banyak kok. Tapi ada yang menerangkan seperti Anda itu. Oh, enggak, ini masalahnya begini. Bukan masalah, enggak tanya masalah. Ayat seperti itu Anda katakan maksudnya begini-begini, gunanya begini-begini. Itu dari mana? Anda kulaannya dari mana? Dari mimpi apa dari mana? Apa ngelindur? Dicolne wae cangkeme ngomong dewe begitu. Itu kan kita menggunakan akal, saya tanya lagi. Dari mana kok Anda bisa mengatakan bahwa ayat itu maksudnya begitu? Allah yang ngasih tahu Anda bahwa Anda benar mengatakan bahwa ayat itu gunanya begitu. Masih terima wahyu lagi Anda? Tidak tahu. Itu macam begitu. Ada orang-orang yang begitu tadi. Jadi ngomong, mengebu-ngebu, berbusa-busa mulutnya untuk mengatakan begitu, tapi tidak ada hujahnya sama sekali. Dan berbagai macam ungkapan yang lainnya. Seringkali seperti itu. Beda antara orang ahli pidato dengan ahli Quran, ahli syariat berbeda. Ya, jadi kembali tadi berbuat baik itu begitulah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Bukan yang disuruhkan oleh orang-orang walaupun dari Depak maupun dari yang mana. Sebenarnya kalau di negara ini dulu 45 tahun yang lalu kira-kira itu Majelis Ulama Indonesia MUI pusat sudah memberikan fatwa. Waktu Majelis Ulama Indonesia masih dipimpin oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Profesor Dr. Haji itu H, Abdul itu A, Malik itu M, Karim K, A Amrullah, Ham K. Profesor Dr. Ham K, Kiai Haji Ham K, MUI Pusat. Memberikan fatwa hukumnya Natal bersama itu haram. Terus baru sekarang ini Departemen Agama tahun sekarang ini. Departemen apa kuwi jenenge? Saya tentunya tidak boleh langsung mengatakan itu departemen perusak agama gitu bukan. Tidak, saya tidak mengatakan begitu ya. Cuma itu isinya kok kaya ngono mana? Kok memfatwakan yang elek gitu, bukan yang baik. Macam ini. Itu menyebabkan orangnya kafir masuk ke dalam neraka. Itu macam begitu. Waktu itu ditolak oleh pemerintah. Tidak boleh mengadakan fatwa. Ini fatwa kok tidak boleh. Dicabut fatwa itu. Fatwa tidak bisa dicabut. Fatwa itu keterangan tentang hukum kok dicabut itu bagaimana? Mengatakan Allah itu sah. Tidak boleh, harus dicabut. Dicabut. Dicabut, sih cabut rumput ya tidak apa-apa. Tapi fatwanya tidak bisa berubah. Dasarnya itu hanya menerangkan saja kok. Suruh mencabut. Tidak. Kalau tidak mau mencabut, turun dari ketua MUI. Ya, turun tidak apa-apa. Untung yang dilok ini dudu wong Solo. Wong Solo dilok ini. Tidak boleh jadi ketua MUI. Ora jadi ketua MUI. Ora paten gitu mungkin. Misuhnya orang Solo itu begitu. Nah, kembali pada pokok pembicaraan itu tadi. Tanya pada ulama, pewaris Nabi dan Rasul. Jangan tanya kepada ulama usul, ulama apa yang mengikuti apa yang dikatakan oleh penguasa atau orang-orang yang berduit. Tidak, bukan yang itu. Itu definisi soal perbuatan baik. Lalu, sebagaimana juga kita untuk apa-apa ada persiapan ya, mau biar punya duit bekerja, tidak punya duit kerja kan. Tidak punya rumah kerja, kemudian nabung, kemudian beli rumah. Tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, punya duit, tidak punya kerja lagi, cari duit yang banyak, bisa beli motor, bisa beli mobil, dan sebagainya, dan sebagainya. Punya anak kecil, dididik, dijaga kesehatannya, disekolahkan, dibiayai, mulai dari SD kalau sekarang lulus, masukkan ke SLTP, ya. Tingkatan itu apa saja yang baik, cari sekolahan yang populer, ya, yang hasilnya baik, bayar banyak, boleh, mau enggak apa-apa. Nanti sebelah tinggi lagi, masukkan lagi, yang di atasnya lagi. Kalau perlu masuk yang biayanya mahal, berapa?
Wis ora piruh saiki akeh banget. Apalagi masuk ke perguruan tinggi, masuk ke fakultas kedokteran atau fakultas mana, wah bayarnya bukan 1 juta, 2 juta lagi, ratusan juta untuk jadi mahasiswa saja. Nanti sudah lulus ganti, bingung, sudah lulus, ya, sudah sarjana pun sudah ini, cari pekerjaan sulit. Adanya pekerjaan jauh di desa sana, desanya desa sudah. Untuk sana harus daftar dulu, naik kapal bulan depan, astagfirullahaladzim. Mau naik kapal terbang duitnya apa? Ada. Yang mau terbang ke sana tidak ada. Sebab bisa terbang, tidak bisa mendarat nanti di sana. Tidak ada lapangan terbangnya. Saking desa ini. Mau diterjunkan pakai tali gitu. Gara-gara tali ini sikile, hidupnya ngisor. Tidak mau tuh ya. Macam begitu. Diusahakan lagi, cari duit, bayar. Biar tidak ditaruhkan di sana, dan sebagainya, dan sebagainya. Pendeknya, untuk mencari kesenangan, kesejahteraan di dunia ini, orang mengusahakan dengan banyak cara, banyak biaya. Biaya besar, enggak apa-apa, dibayarkan asal punya itu bagi yang punya ya. Yang enggak punya ya melet tok wae, ra iso. Itu macam begitu. Sakit apalagi sakit diobatkan. Di sini enggak bisa Surabaya enggak bisa ke luar negeri sana. Usahakan bagaimana supaya bisa sembuh dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Mau menikah, cari calon yang mana? Cukur suwe pangkate dhuwur, wonge ganteng, duite akeh, sugih. Rumah pirang-pirang, mobil banyak dan sebagainya. Semakin kaya, semakin dikejar, semakin cari. Pada prinsipnya yang dicari adalah keselamatan, kesenangan, kemewahan kehidupan di dunia ini. Saya belum bicara bahwa itu baik atau tidak. Tapi yang perlu kita lihat adalah kalau untuk urusan dunia saja sudah mau seperti itu, pertanyaannya ialah untuk urusan akhirat seberapa sudah diusahakan oleh orang itu tadi. Untuk memasukkan anakmu ke fakultas kedokteran misalnya, padahal dadi dokter urung karuan kok iso oleh gawean sing apik, yang masalah banyak kan itu, walaupun umumnya gajinya besar, kamu berani bayar berapa? Sampai ratusan juta mau. Bukan cuma 100-200 juta loh ya, bukan cuma 100-200 juta loh ya. Bukan saya, tapi saya dengar dari mereka-mereka yang mengalami, yang menjalani sendiri. Baik, bahkan yang punya duit untuk haji ke Mekah katanya. Kalau haji biasa bayarnya berapa katanya? Biayanya 85 juta. Walaupun sebagian ditanggung oleh pemerintah jadi bayarnya 60 sekian gitu ya waktu itu. Ya. Tapi tenang, kamu itu untuk mencari ridho Allah. Yakin kamu? Loh, kalau untuk itu semuanya orang berani ya melakukan berbagai macam dengan mengeluarkan biaya dan sebagainya. Untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat kamu berani bayar berapa? Berani melakukan usaha apa kamu untuk itu? Sudah bekerja keras seperti itu? Padahal yang kamu cari dunia itu sebanyak apapun juga akan kamu tinggalkan. Mulai dari manusianya, cintai manusia itu seperti apapun juga kamu mau. Karena kamu akan berpisah dengan dia. Dari hadis dia. Demikian dunia ini, harta benda, makanan, rumah dan sebagainya. Kamu senang pada senang seperti apa, cintai dia sebanyak, tapi karena kamu akan berpisah dengan dia. Akan kamu tinggalkan. Tapi terus apa yang kamu peroleh dari itu? Kebahagiaan atau justru penderitaan di akhirat sana dengan sebab itu semua. Padahal semua yang dilakukan manusia yang tidak untuk mencari ridha Allah itu batil. Artinya apa? Tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Kamu di dunia ini makan enak, seenak apapun juga makanan enak kamu itu nanti ya kesana juga tempatnya. Jangan-jangan mereka makan mewah itu dengan makanannya jagung, gaplek apa itu.
Engko ning kono padha kentire. Sing gelem paring ya dudu lele ya jendil kuwi. Macam begitu. Akhirnya sama. Dan akhirnya di akhirat tidak ada. Kecuali apa yang sudah kamu dahulukan untuk kiriman bekal kamu di akhirat. Sebagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang dia sudah dahulukan untuk kehidupan esok hari, yakni di akhirat itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu pada Allah. Bertakwa pada Allah supaya kamu mempersiapkan diri kamu untuk kehidupan di akhirat sana. Kalau tidak, rugi nanti kamu. Waktu kamu, tenaga kamu, masa hidup kamu semuanya, harta kamu yang kamu belanjakan semuanya tidak akan menolong kamu kalau kamu tidak mengusahakan itu untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Itu macam begitu. Maka kembalinya kita semuanya, ayo kita kembali kepada akhirat. Kita diingatkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal hidup esok hari di akhirat sana. Siapkan bekal itu. Kalau untuk urusan dunia saja, kita semua yang ada dalam ruangan ini, termasuk yang di luar sana, siapa yang belum mempersiapkan itu? Semuanya. Anaknya dipersiapkan suap gini, tidak punya rumah, bikin rumah. Bapaknya kaya, bikinkan anaknya, dibikinkan rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang miskin pun kepingin jadi kaya. Untuk persiapan dunia. Sekali lagi, jadi apa untuk persiapan akhirat? Apa yang sudah kamu lakukan untuk kehidupan di akhiratmu? Allah mempertanyakan itu, artinya mengingatkan kita agar kita mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat sana. Jangan sampai kita lalai dari itu. Nah sekarang kita lalai apa enggak sebenarnya? Kita perbandingkan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, terutama tidak hanya terutama yang muda-muda. Tapi bukan berarti yang tua-tua tidak lihat. Ayo sekarang kita periksa, kita sendiri masing-masing, jangan tidak usah menunjuk orang lain, tapi menunjuk pada dirinya sendiri. Bandingkan, kalau ada panggilan untuk sholat, Allahu Akbar, sholat wajib, sholat wajib. Dengan ada pekerjaan yang lain, mana yang akan Anda dulukan? Entah pekerjaan dunia itu melayani pembeli, entah itu membuat barang sesuatu, atau lagi masak untuk kepentingan keluarga sendiri, atau lagi menjahit pakaian dan sebagainya. Ya, waktu ada Allahu Akbar, mana yang Anda dahulukan dari itu? Saya memang tidak mengatakan Allahu Akbar terus tinggal, saya tidak bicara begitu. Tapi paling tidak dalam hati Anda, mana Anda akan dahulukan itu? Ya tidak kok baru lihat gerak-gerak Allahu Akbar, tinggal nyingkir. Mungkin kok gedelanan anaknya rusak kabeh, malah anaknya tangannya kejahit. Kan tidak itu maksud saya, tapi artinya mana lebih beratnya akan didahulukan? Panggilan untuk sholat itu atau pekerjaannya? Demikian juga yang praktis, mungkin sebagian orang diajak pagi-pagi harus subuh ngaji dulu. Wah, saya kerja luar kota itu bagaimana ya? Ya biasanya tidak, tapi hari ini mau keluar kota saya. Keluar kotamu kepentingannya seperti apa? Apa saja kepentingan? Dibandingkan dengan pengajian kamu lebih memilihnya mana? Itu menentukan sekali. Saya tidak akan nyebut pilihlah ini, silakan lihat sendiri saja. Seberapa banyak seberapa mana lebih berat untuk itu? Mungkin hal yang lain lagi yang praktis, ada amal soleh, bikin fondasi untuk satu masjid, pengerjakan ngecor tiang masjid dan sebagainya. Saya sudah kandung janji dengan teman saya itu akan piknik ke sana, gitu. Dengan piknik kamu dan sebagainya. Padahal berapa kali saya memberikan teguran ya, karena baca di koran saja. Pondok pesantren ini ada kecelakaan lalu lintas di sana. Bisnya masuk jurang, meninggal 12 orang. Ya Allah ya Rabbi, dari pondok pesantren atau perguruan Islam ini itu. Ada apa gitu? Piknik atau sebutannya outbound atau sidana outing class, apa kelas outing kelas dan sebagainya itu. Ya. Kurang gawean. Padahal itu kan sebenarnya orang-orang yang sudah catatan itu mereka mendatangi maut kesempatan. Kok dirancang dulu loh.
Ayo kita rancang kematian kita ini ora muni. Muninya kita rancang pergi ke pantai sana, pantai sana. Sampai beberapa hari ini terakhir masih ada lagi. Itu. Korban macam begitu. Korban yang piknik di pantai Banyuwangi ada kan? 4 orang akhirnya. Kemudian yang di Nusa Tenggara itu. Di Nusa Penida ke timur sedikit itu ya. Di Pulau Komodo ya. Itu malah orang dari luar negeri itu. 4 biji. Kapalnya tenggelam. Terus kapalnya apa jenenge? Kapal Indonesia, kapal pesiar katanya. Kapal piknik kan. Tenggelam, yang 4 orang hilang. Besoknya ketemu 1. 3 hari kemudian ketemu lagi, 1 lagi. Katanya pelatih apa gitu lah. Ya, yang 2 belum ketemu. Sampai hari ini belum ada beritanya lagi. Itu macam begitu. Padahal sudah Desember yang lalu. Dan 26 Desember kalau tidak salah itu. Masih ada begitu lagi. Semua itu sudah. Ya, tapi mereka bukan orang Islam kok. Tapi yang lainnya yang orang Islam yang sampai di Banyuwangi juga begitu. Ada yang di mana Cilacap juga begitu. Yang di sini mana Pacitan juga begitu. Yang di selatan di Bantul juga begitu. Ada yang kecelakaan lalu lintas truknya nabrak ini busnya. Mati berapa orang. Yang tadi kecelakaan masuk jurang juga ada. Saya kurang perkara. Enak mana tidak naik, belum naik ke atas. Mau foto-foto selfie dengan akhirnya apa? Mati kademen ora aku jur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang sudah berapa tahun yang lalu selfie di puncak gunung di Sumatera Utara sana. Akhirnya lagi asik yang begini masuk ke jurang bar. Jadi dia bawa fotonya waktu dia terlempar dari atas tadi. Cuma jatuh sampai ke jurang bersama itu. Cekel malaikat diperiksa iki fotomu iki ketok lho. Selfie begini. Niatannya apa begitu tuh semuanya. Gede cilik maaf. Apa gede cilik itu bahasa Indonesianya apa? Masuk besar kecilnya. Gede cilik cerita kui kanan itu tadi semuanya prinsipnya juga gitu. Itulah. Orang waktu itu melupakan kewajiban dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seolah-olah mengatakan begini, ayo lupakan sejenak Tuhanmu. Ayolah kita mengikuti hawa nafsu yang tidak ada gunanya. Maka saya juga tidak setuju sekolah-sekolah kayak ngene outing class no outbound ndak wis offside apa offside niku. Golek balik bangsa out kok dilakoni. Aku nulillahi qanitin ngono ora apik to. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Ngoten ra apik to. Wah abad-abad gak ndek duit, tidak punya duit dan muni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu kan apik. Api. Wong gak bosen ah. Lah wong dikon toto antri oleh bagian kok bosen. Kamu antri masuk jannah kok bosen. Jadi mau antri masuk neraka. Karena antriannya cuma 2 loh masalahnya. Jadi jangan pakai istilah begitu kok untuk kebaikan kok bosen. Engko taklok niku bosen mangan sego tak kok bisa. Kasine mangan watu dah. Kan enggak toh. Jangan begitu. Buat orang yang beriman, saya kebetulan dapat informasi ini, maka tak sampaikan juga. Bukan dari saya, dari saudara kita yang kebetulan dia seorang profesor psikiater, profesor ilmu jiwa, ya, dokter jiwa. Ustadz, orang-orang yang pada piknik ke sana kemari itu sebenarnya dharma wisata, pariwisata, itu sebenarnya orang-orang yang stres mereka. Mereka karena bingung, stres begini lalu cari jalan keluar untuk menghibur mereka piknik ke sana kemari dan sebagainya. Tujuannya itu kelihatannya benar karena ada beban dilepaskan. Lupakan sejenak ketegangan, lupakan sejenak penderitaan, lupakan sejenak kemiskinan, lupakan sejenak kesusahan. Tertawa lebar melihat begini-begini. Tetapi begitu selesai dari itu dia pulang lebih perih lagi.
Sama seperti zaman punya koreng luka di dalam sini tok tutupi kelambi gagah-gagahan. Jane perih tapi dimpet. Lupa. Karena lagi menikmati gagahnya pakai baju yang elok dan waktu ini sampai di rumah dibuka lagi aduh tambah nanan. Keluar belatungnya barangkali. Karena keluar belatungnya maka mereka lantas mungkin diberi nama generasi Z. Maka anak-anak kita jangan diajari gitu ya. Generasi Z. Z itu cara Jawa. Kalau di bahasa Indonesia lagi namanya belatung. Kok generasi belatung gitu. Jangan mau. Maka saya sering mengatakan pada anak-anak saya, kalian jangan hanyut di luar sana. Kalau kamu mau disebut sebagai generasi belatung, maka kamu dikendalikan oleh mereka-mereka yang membuat istilah itu tadi. Entah itu generasi apa tuh. Kalau ada generasi babi, bom katanya. Generasi babi sudah kamu. Ustadz bukan babi, baby. Alah, masih tahu nak baby ya tetap aja tulisannya ya BA gitu ya. Apa martak cerok babu ya ora toh. Yes babi ngono wae lah gitu. Gampang gitu. Nah, generasi babi, habis generasi babi kata generasi apalagi milenial gitu. Terus untungnya apa kamu disebut begitu tuh? Allah menyebut kamu muttaqin. Kurang seneng toh. Apa? Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian tuh. Bersegera menuju apa? Menuju kepada maghfiratin mir rabbikum, tempat pengampunan dari Tuhan kamu sekalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu menuju sana, mengusahakan untuk berangkat sana. Sekarang bersegera menuju kemana? Kepada jannatin, yang mereka itu 'arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Kamu bukan cuma diberi iming-iming, tak kasih duit nanti 100.000 rupiah per orang kalau datang ke sana, enggak. Diberi door prize, wujudnya apa? Piolo. Atau door prize apa? Sepeda. Door prize apa lagi? Minyak goreng misalnya begitu ya. Gitu. Bukan itu yang ditawarkan oleh Allah. Oh, jauh lebih besar dari itu. Apa? Penghargaan. Oh, tidak. Lebih besar lagi dari penghargaan piolo dari emas gitu ya. Dengan medali apa itu tidak ada. Dunia tidak. Yang dijanjikan oleh Allah itu apa? Tempat pengampunan dari Allah dan jannah yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi ini. Saya bisa ya, itu memang dijanjikan untuk orang-orang yang khusus. U'iddat lil muttaqin. Artinya kalau kamu mau bersegera ke sana, ini kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadilah kamu orang yang bertakwa, kamu dapat ini. Bukan hanya 100.000 rupiah dijanjikan buat kamu. Bukan hanya omong-omong, nanti tak beri makan gratis kamu. Baru kemarin sudah berapa ribu keracunan. Hari kemarin katanya saya baca di koran hari ini, Jawaban Mojokerto, ratusan santri dan murid pada keracunan. Makan, nanti saya bilang makan beracun gratis marah, terus tuntut ke polisi. Ya, tapi nyamannya di situ makan bergizi gratis, tapi yang terjadi korbannya sudah lebih dari 5.000 orang loh ya. Dan sudah diingatkan oleh Pak Presiden, tidak mau lagi ada keracunan, malah diimbui malah. Dibilang tidak boleh ada keracunan lagi, malah diimbui baru kemarin gitu. Baru berapa jam dari peringatan Pak Presiden yang terjadi. Itu kalau janji manusia, ya, omon-omon saja kata orang. Tetapi kalau Allah janjinya benar. Kamu mau jannah ini loh, tak disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kamu orang yang bertakwa sudah dijamin oleh Allah. Tidak mungkin Allah menyalahi janji. Dan tidak mungkin janji Allah itu meleset karena dicegat, disabut oleh siapapun juga. Tidak ada. Tinggal masalahnya kamu percaya apa tidak pada Allah Ta'ala. Tidak percaya, selesai sudah urusan kamu. Percaya, tempuh jalan ini. Model apa itu orang-orang baik, orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra.
Orang-orang yang berinfak dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan payah. Mudah, kebetulan dapat rezeki banyak, infaknya banyak, sedekahnya banyak. Dalam keadaan payah, pekerjaan lagi sepi, tidak ada nih, sehingga penghasilan berkurang, tetap sedekah semampunya. Macam begitu. Tidak tahu ini sudah pada bersedekah belum? Saya sudah minta pada panitianya, siapkan kotak untuk Palestina, siapkan kotak untuk membangun masjid gitu dan sebagainya, yang dipisahkan. Biar kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, itu kita ambil kesempatan itu. Waktu longgar, infak yang banyak. Infaknya bukan untuk yang pidato, bukan. Karena Allah diserahkan pada mereka yang berhak, bukan yang pidato. Mereka sedekah. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang bertakwa itu orang bisa menahan marah. Tidak mengumbar hawa nafsunya, marah. Enak aja kamu nuduh saya begini, laporkan ke polisi. Padahal benar. Kamu menuduh aku bakhil, laporkan ke polisi saja gitu. Padahal benar bakhil. Itu bagaimana? Kan lucu. Lah kamu wong dodol dondong kok dodol sawo ki piye to? Apalagi dondong kowe ora duwe, kondo duwe sawo. Kan bohong gitu itu. Wah, menghina aku. Wah, aku memang tidak punya sawo kok dihina bilang tidak punya sawi. Piye to kok wong kok bingung kaya ngono. Itu macam begitu. Oh ndak, orang beriman itu orang yang bisa menahan marah. Dituduh begini begitu aja sudah. Kalau saja saya yang dituduh, asal tidak ada kaitannya dengan masalah yang apa di dunia ini, sekedar dilokne oleh ben Rasulullah itu dibilang gila, dibilang apa, gila itu majnun, dibilang pembohong, dibilang dukun, oleh Rasulullah tidak digubris kok. Satu kali Rasulullah berjalan dengan seorang sahabatnya, berpapasan dengan seorang musyrik. Orang musyrik itu lantas memaki Rasulullah. Ya mudammam. Mudammam itu artinya orang yang tercela. Ya mudammam. Rasulullah diam. Menoleh pun tidak. Padahal jelas ini dua orang lewat, ini berpapasan gini. Tidak ada orang lain lagi ya. Kalau Rasulullah diam, sahabat juga diam. Sesudah jauh, sahabat bertanya, ya Rasulullah, dimana sakat? Kenapa kok engkau diam waktu itu? Saya juga mikir, saya mau berteriak. Tapi kamu sendiri diam jadi saja. Loh, kata Rasulullah, lah kamu tidak tahu bagaimana Allah memalingkan makian dia itu dari saya. Memalingkan, bagaimana ya Rasulullah? Sebab yang dia maki tadi itu mudammam. Mudammam artinya orang yang tercela. Sedang saya ini Muhammad, orang yang terpuji. Muhammad artinya yang terpuji. Mudammam orang tercela. Lah jadi yang dimaki bukan saya toh. Mudah-mudahan bisa dipaham. Bagi yang belum paham begini ya, sampean jalan. Terus ada orang rupanya letek hitam gitu, rambutnya daul-daul, gimbal, tidak pernah mandi, setengah telanjang, tidak telanjang, setengah telanjang. Sambil ketawa-ketawa ketemu sambil kan dia nyolong sandalku ya, konangan maling kan iku. Sampean tidak pernah berbuat dosa, sampean layani. Oh yen sampean ngladeni dadi loro enek tunggale gitu lho. Sing ngono iku mau kan begitu toh. Lah ini orang bodoh. Ini orang ini Muhammad dituduh katanya itu mudammam. Lah kena bodoh toh kan. Tok ladeni. Ya jahil bersama nanti. Subhanallah. Waktu saya membaca hadis itu pertama kali, luar biasa. Pelajaran luar biasa. Sangat mendalam, sangat tinggi kan. Dan wah sudah mentok, cespleng cara obatnya gitu. Sama sekali tidak ada. Meleset sama sekali. Begitu juga sampai lewat genasikil mulurut. Kebo, dasarnya kebo. Masing dilok duduk kowe. Yang sampean kondo, aku duduk kebo. Lah bareng malah bener kowe no. Kowe ngakoni. Ora duduk kebo wis meneng wae sing dipisui wong liya kok. Itu macam luar biasa. Menahan marah gitu. Wal afina aminasal, memaafkan dari orang banyak. Ya sudahlah. Ngadani wong bodoh ra nek gunane, dimaafkan saja, tidak usah diangkat. Itu macam begini. Orang bertakwa begitu tadi.
infak dalam keadaan longgar maupun susah. Itu dia menahan kemarahan, memaafkan sama orang lain. Jadi maafkan itu tidak usah. Perkara sepele itu tidak usah dilayani. Itu macam begitu. Terus lebih dari itu juga wallahu yuhibbul muhsin. Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Jadi lakukan perbuatan baik. Definisi perbuatan baik itu tadi sesuatu perbuatan yang kalau dia orang melakukan perbuatan itu, orang itu kemudian menjadi lebih baik hubungannya, lebih dekat hubungannya pada Allah Ta'ala. Tetapi walaupun zahirnya baik, tetapi tidak menjadi lebih baik, itu bukan perbuatan muhsin, bukan perbuatan orang baik, bukan amal soleh, bukan perbuatan orang yang soleh. Modelnya yang keipangan yang wong liya. Ning niate ben dilem, wah dermawan wong iki. Tidak, dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Ketoke ya mulang ngaji nyang wong-wong, ning tujuane cekne diarani wong pinter. Wah, pinter pancene niku nerangno, jelas pidatine. Niatannya begitu, sama saja tidak akan dapat pahala sama lagi. Perang menghadapi orang kafir dengan gagah berani, dengan segala keadaannya. Niatannya kepingin dipuji sebagai pemberani, tidak akan dapat pahala sama sekali. Bahkan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Wallahi bil musin. Bukan cuma begitu. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Mereka itu kalau sesuatu hal karena ketergelincirannya, kelupaan, kesalahan, terperosok, terjelungup melakukan perbuatan fahisyah, keji atau menganiaya dirinya sendiri. Mereka segera ingat kepada Allah, dzakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Rabbana ighfirli dan seterusnya. Itu macam begitu. Walam yaghfiru dzunuba illallah, karena tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak meneruskan perbuatan yang salah, yang jelek itu tadi, padahal mereka tahu bahwa itu jelek. Segera dihentikan gitu. Itu macam begitu. Jadi tadi definisi perbuatan baiknya yaitu tadi perbuatan baik. Dan oleh Rasulullah ditugaskan dengan jelas. Kalau berbuat baik kepada orang tuanya sudah jelas, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Begitu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat baik, memperlakukan baik pada ipar-ipar mereka, saudara-saudara dari istri-istri beliau. Itu. Kenapa? Oh, bagaimana tidak? Saudaranya dikasihkan pada saya untuk istri saya kok. Kenapa saya tidak menghargai mereka? Macam begitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama saja juga kalau perempuan, seorang perempuan dia mesti menghargai mertuanya. Kenapa? Lawang yang memiliki dia itu suaminya. Rasulullah mengatakan a'adzamun nasi haqqan 'alal mar'ati zaujiha. Manusia yang paling besar haknya atas seorang perempuan itu adalah suaminya. Padahal Rasulullah juga mengatakan wa a'dhamun nasi 'alar rajuli ummuhu. Manusia yang paling besar haknya atas laki-laki itu adalah ibunya. Ini si perempuan ini dia mencintai suaminya tapi memusuhi ibunya, mertuanya. Tidak benar. Mertuanya itu lebih berhak kepada suaminya daripada dirinya, sedangkan dia itu dimiliki oleh suaminya. Suaminya paling berhak kepada diri dia. Sedangkan yang berhak kepada suaminya itu adalah ibunya. Jadi jangan mengikuti rembugane wong jawatan agama. Kalau dulu jawatan agama. Tapi kali ini bukan jawatan agama, wong jawatan agama. Tan ki artinya tidak. Wong Jawa ning ora nganggo agama. Jangan mengikuti wong Jawa tanpa agama. Apa itu?
Pokoke enek mertua wedok karo mantu wedok kuwi kaya asu karo kucing, ora iso rukun. Kita jawab, kita orang-orang Islam bukan anjing, bukan kucing. Ibu-ibu itu bukan anjing, bukan kucing. Jadi jangan mau disebut kiai seperti anjing sama kucing. Menantu perempuan, berbuat baik kepada ibu, suami kamu. Jangan kamu menjadi kucing, dia menjadi anjing. Jangan, kamu bukan kucing, bukan anjing. Kamu hamba-hamba Allah. Kamu orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang seperti anjing, yang lebih berat dari anjing, balhum adol, itu adalah orang-orang musyrik. Karena mereka tidak beriman. Kita bukan orang musyrik. Jangan mau mengikuti omongan seperti itu. Jangan mau menjadi anjing maupun jadi kucing. Jadilah perempuan-perempuan yang beriman. Yang saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan pakai akhlak di luar akhlak Islam. Ya. Jangan sampai diantara kita ada yang mengatakan, aku ya Islam nang wong Jawa. Terbalik. Kamu orang Jawa boleh, tapi kamu orang Islam. Aturan Islam yang harus dipakai, jangan dibalik. Kan dibalik, maaf, makan lewat dubur, ya. Kalau kentut lewat mulut. Apa mau begitu? Tidak. Kita orang-orang yang baik-baik, teratur, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti aturan-aturan Allah. Tidak boleh sama sekali kita mengikuti ajaran-ajaran yang jelek yang di luar itu. Nah, sekarang kembali pada tadi. Untuk persiapan akhirat apa yang sudah kita lakukan? Dijak sholat fardu, alasannya begini begitu ke masjid, angel. Bukan orang sini ya, orang sono ya bilakan. Sono mana? Bu negaranya jenenge Konoha, wong ndi? Pokohona nggak ngerti. Bu. Kalau dijak sholat jamaah, alasan begini begitu ada kerjaan. Telat, enggak mau saya telat, tidak apa-apa, malah lebih baik enggak usah saja. Tapi sekarang kalau kerja untuk cari duit, mana yang diperlukan? Diperlukan sekali. Padahal waktu kita sholat itu kita menghadap Allah Ta'ala. Untuk bersyukur dan mohon pertolongan pada Allah Ta'ala. Kalau kita bersyukur pada Allah, kenikmatannya ditambah. Tidak mau. Lebih mementingkan yang lainnya. Pekerjaan maupun yang lainnya. Tetapi anehnya. Kalau sholat Jumat kok ya malah sorot awal ya. Di saat bagian tempat ada yang begitu. Kadang-kadang sholat Jumat bermalas, tapi enggak. Terutama di dekat-dekat perkantoran, pabrikan itu ada begitu. Kalau sholat Jumat itu malah sebelum waktunya sudah pada datang semuanya. Rajin. Terus tak boleh apa sebabnya. Ini jangan ditiru ya, jangan saya ceritakan. Oh, tiba nggone ndang nyang masjid kuwi sangka ndang nyingkiri gawean kono ning kantore. Saya dulu kerja di Gresik, di rumah sakit daerah Gresik, dulu di petrokimia kompleknya, kemudian mengalami perpindahan, pindah ke Bunder itu. Ya, saya kerja di sana dulu itu. Tapi saya memang punya adat sendiri. Kalau sudah jam 10, saya terpulang, karena pulang saya ke Surabaya. Dan ya, apa anehnya, apa lucunya, tapi memang begitu, tahu begitu. Dokter kepalanya itu seorang turunan Tionghoa. Gitu. Kalau yang keluar itu bukan saya, jam piro itu, balik. Tapi kalau sudah hafal dengan model saya, pokoknya saya hari Jumat karena saya harus khutbah di Surabaya, jam 10 rampung, nggak rampung, saya gana pergi. Cuma ada kompensasinya. Kalau saya yang keluar, kamu tahu Mas, ya sudah, diam saja. Bahkan kadang-kadang kalau keluar, kebetulan dia juga keluar, saya juga keluar, gitu. Kalau mobilnya di belakang, buka jendela, mau bareng ya? Saya numpang sampai ke GNI dulu di dekat Pegadaian itu untuk cari bis ke Surabaya. Kenapa? Karena di luar itu pekerjaan saya tidak ada yang tidak beres. Saya memang memilih gitu. Ini saya bereskan, tapi kalau hari Jumat saya tidak mengikuti aturan itu.
jam sebelumnya mereka diberi kesempatan biasanya jam setengah 12, jam 11 saya jam 10 sudah pergi kalau tiap hari Jumat. Tapi di luar pekerjaan itu lembur-lembur sampai lewat. Saya tidak pernah nuntut uang lembur, tidak begitu. Terus saya bereskan pekerjaan saya, alhamdulillah. Waktu saya ditegur karena sesuatu hal, ini apa kok ini? Nah, ini memang kerja begini, ini memang tempatnya begini bagian. Oh ya sudah. Lain kali tanyakan, kok ada begini begitu saya tanya. Gini sajalah. Pekerjaan saya yang tidak beres mana? Tante, oh ya sudah selesai gini. Kompensasinya begitu. Tidak ada pekerjaan yang terlalu. Andai kata nukur, jam 10 sudah pulang. Ya mereka yang pulangnya jam 2 atau jam pulang itu mereka itu kerjanya beres apa enggak? Tidak beres. Mereka memang tidak begitu kok yang terjadi. Baik soal lain. Tapi yang saya temukan bukan begitu. Bukan karena pergi saat itu. Masalahnya di sana bendang ninggalnya kantore. Orang nek gawean kene Jumat tengok-tengok ning kene. Engko ini selesai rada telat sithik terus habis salat Jumat ya tidak rampung wiridan terus sik. Rada dawa. Praine nang kono luwih dawa. Ya sampai sana tinggal terus pulang saja gitu loh. Oh, tiba nek rahasia itu tadi tuh. Padahal di Al-Qur'an dikatakan ya, idza nudiya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, apabila diseru untuk ibadah Jumat pada hari Jumat itu, salat di hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegeralah kamu kepada salat ini. Dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan pekerjaan-pekerjaan semua, tinggal di sana. Terus selanjutnya nanti belakangnya fa idza qudiyatus sholatu, di ayat berikutnya ya, kalau sudah salatnya tadi selesai, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Allah. Artinya gampangnya, ayo bubaran kono, buyaran kono, kerja saiki. Telek duit mana? Tapi ini sebelumnya itu memang sudah rajin banget, segera ke masjid, sholat, ya tidak selesai setelah pergi. Fantasilu fil ardi, nanti dulu masih, ini laren-laren sik mana gitu, diperpanjang. Saya ingatkan, saya tidak boleh berdiam diri. Sifat itu saudara-saudara, kalau saudara lakukan begitu salah. Jangan. Ya, tidak baik. Jangan semaunya sendiri. Ikutilah tuntunan Allah. Ikutilah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Anda, bahagia Anda, dibantu Anda, ditolong Anda. Itu Allah begitu. Belas kasihan pada mereka-mereka yang mau dibelas kasihani karena tunduk patuh taat kepada Allah Ta'ala. Anda meninggalkan pekerjaan boleh. Anda segera ke Jumatan boleh. Tapi jangan pakai alasan karena menghindari pekerjaan itu. Sehingga kalau disuruh sholat jamaah di rumah karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan, ya malas. Lebih suka sana. Lebih suka main game ini. Bukan cuma itu loh. Setan itu pintar loh. Anak-anak kami, anak-anak saya, anak-anak kami juga kami jaga, tidak boleh menyentuh ini pun tidak boleh, apalagi memegangnya, apalagi mempergunakannya. Iku jangan dicolong-colongi, didelsupi supaya bisa masuk secara diam-diam. Dan alhamdulillah guru-guru yang membantu kami semuanya di sana. Niatannya itu bukan niatan mencurigai, enggak. Tapi dilalah harus benaknya apa loh, kok enak apa ini siapa? Ambil demikian seterusnya. Terjadi macam begitu. Dan ini kan berarti kami kan harus menjaga. Ini loh, anak-anak wong dititipno ndok pondok ndak mati ki on jaga, malah diracuni. Barang yang tidak boleh diberikan padahal malah begitu itu. Tidak semestinya. Bukan hanya itu saja, itu kan racun sampai pada mental moral. Yang tidak langsung saja kita cegah kok. Anak-anak kami larang tidak boleh makan makanan masakan yang mengandung micin. Selama di ma'had enggak. Di ma'had tidak ada masakan begitu, ada masakan micinnya kita buang, enggak mau. Enggak, kalau ada kiriman juga ada paket-paket nih kan apa jenis cikirimik atau cokoromok konten itu dibungkus plastik itu nih. Wadah gini sudah kembalikan saja. Bawa kembali. Kalau tidak kami buang ke tempat sampah. Tidak dimakan oleh Mbak Riksa. Enggak. Anak juga enggak. Sebab kami tahu itu racun. Itu pupuk bagi penyakit kanker. Pupuknya penyakit kanker itu yang utama makanan itu ya.
bongso micin sama gula palsu itu. Ada 1000 manis, ada apa itu semuanya racunan bagi itu. Kita cegah. Bahwa di rumah diracuni sendiri oleh bapak ibunya bukan urusan kami. Terserahlah. Yang jelas di sini kami jaga. Di ma'had tidak boleh menggunakan HP. Menyentuh aja tidak boleh. Dan sudah dijanji di rumah juga tidak boleh. Tapi ternyata di rumah malah dipinjami sama ibunya atau bapaknya. Ya urusan kamu lah. Akibatnya tidak barokah anak kamu. Karena diajari untuk tidak taat pada gurunya. Yang ngajari orang tuanya sendiri. Ya sudah. Sama saja seperti perempuan di Madinah yang dikatakan. Pagi menenun kain. Sorenya dicabuti lagi. Ya kapan selesai itu pekerjaan. Pagi menenun sore didadali lagi. Pagi menenun didadali lagi. Kerja sampai berlama-lama tidak dapat hasil apa-apa. Kelumbuan benang rusak ruwet gitu. Salah gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita dalam berikhtiar ini kita kalah ikhtiar kita untuk mengejar akhirat oleh ikhtiar untuk mengejar dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan sama sekali. Ya. Sedangkan akhirat itu akan kekal buat kita semuanya. Ngaji kadang ada di kelompok. Ada apa kok? Saya pamit dulu akan sana gitu. Ada apa? Mau jagong. Jagongnya tidak apa-apa, boleh. Nanti bae kono jagong berlama-lama mau nunggoni lewayang kulit urung rampung-rampung. Nunggoni belum sempat potret bersama mantan sing diceloneh-celoneh kaya dakocan. Maaf. Jadi, ada apa kamu begitu itu? Tidak ada kewajiban yang ngaji untuk kepentingan kamu sampai di akhirat lo ngaji lo kepentingannya. Kok kamu kalahkan dengan yang tidak ada gunanya? Oh, saya ini ngomong anak saya untuk piknik ke gunung Welirang, gunung apa itu? Anaknya di kono sesek megap-megap akhirnya kelenger mlebu rumah sakit karena gunung Welirang namanya di situ ada belirangnya ya keluarkan gasnya. Tidak tahan kena SO2-nya. Mungkin ada. Lo cari pekerjaan kok ngono sih? Ini semuanya peringatan Yohanes untuk kita semuanya yang mendengarkan maupun yang omong ini. Untuk keselamatan kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan diri kita sendiri nanti di akhirat. Karena mengejar dunia yang tidak akan pernah puas kita kepadanya. Rumang samu katok, enggak. Mengejar dunia tidak akan ada habisnya. Walaupun kamu diberi umur sampai 1000 tahun, kamu tidak akan bisa mengambil kesempatan mengikuti hawa nafsu sebentar kemudian bertobat. Tidak. Seperti orang-orang Yahudi macam begitu. Ya, demikian juga pondoknya kalau Anda dipanggil untuk sholat misalnya, kalau Anda misalnya diajak untuk beramal soleh, kalau Anda diundang untuk berinfak dan sebagainya, ya, jangan sampai itu nanti dikalahkan oleh perkara-perkara yang pol-poli yang mandek neng dunya tok tidak sampai di akhirat sana. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai baik untuk urusan omongan kita, perbuatan kita, perbelanjaan kita dan pikiran kita, persangkaan kita. Sebab tatkala itu semuanya meleset dari yang dituntunkan disuruhkan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan mengalami kerugian. Masalah pikiran berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan pertolongan. Apalagi berprasangka bahwa Allah tidak mampu memberikan pertolongan. Oh tidak, salah, dosa besar. Berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki. Oh salah, karena Allah menjamin rezeki, menanggung rezeki semua makhluk. Bukan hanya manusia, bahkan makhluk merayak yang lainnya, kadal, jaran, tupai dan sebagainya itu semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Termasuk anak-anak kita yang bayi-bayi itu, rezekinya semuanya menjadi tanggungan Allah Ta'ala. Bukan jadi tanggungannya, Dia Allah yang menanggung, yang memberikannya. Dengan atau tanpa diminta oleh manusia, Allah tetap memberikan, menjamin itu semuanya. Ya, maka kita perlu memperbaiki diri kita ini, jangan sampai kita tertipu. Anak-anak kita giring menuju kepada perkara-perkara dunia yang tidak ada untungnya, tidak ada kebaikannya. Padahal Rasulullah mengatakan
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan Islamnya seseorang itu ialah meninggalkannya dia dari perkara-perkara yang tidak berguna baginya. Orang enak gunanya ditinggal saja, cari yang lain yang bermanfaat. Dan itu semuanya kita lakukan, batin kita akan menjadi bersih. Kita akan mudah untuk menerima keterangan, untuk menerima nasihat yang berasal dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, bukan cuma sekedar itu saja. Jiwa kita akan menjadi tenang, tidak akan gelisah, tidak akan bingung atau stres tatkala terkena sesuatu musibah atau halangan, dan kemudian juga tidak mabuk kepalang tatkala mendapatkan kesenangan atau kekayaan atau kebahagiaan, sehingga justru menyebabkan juga jauh dari Allah. Kena sesuatu yang enak pun tidak enak, semakin dekat pada Allah Ta'ala. Kena sehat maupun kena sakit, tetap memandah keteguhan dalam berpegang pada Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala, berharap pada Allah Ta'ala. Punya duit banyak maupun sedikit juga begitu. Musim penghujan, musim kemarau, atau musim apapun juga. Dari hari ke hari, dari waktu sewaktu, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Sekarang harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Ikhtiar kita dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dan secara zahirnya kita saling membantu, saling menolong sesama kita ini. Apa saja yang dapat kita lakukan. Wah, saling membantu. Kalau saya bantu sana sini terus, kan saya rugi. Siapa membantu saya? Rasulullah mengatakan, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah di dalam keadaan menolong seseorang hamba tatkala hamba itu dalam keadaan menolong saudaranya. Jadi kita kepengin ditolong oleh Allah, kita memberikan pertolongan pada saudara kita. Belum sampai berdoa ya Allah ini ya Allah ansurni, belum sampai begitu sudah ditolong. Maka itu penuh. Walaupun kita tidak bisa menolong, bisanya ndongak nih, saudara sakit di sana, didoakan. Tidak bisa datang untuk membantu membesarkan hatinya atau membantu pengobatannya. Ya, dari tempat jauh didoakan. Kita mendoakan seseorang dalam keadaan ghaib, diaminkan oleh para malaikat. Amin walakal mislu. Dan itu jadinya waktu kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, sebenarnya kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Kene ndonga diaminke dhewe. Tapi sekaligus waktu itu para malaikat, bukan satu malak sudah mendoakan kita. Allahumma amin walakal mislu. Itu macam begitu. Itu yang sehingga apa saja kebaikan yang dianjurkan, yang disuruhkan, apalagi yang diperintahkan dalam Islam ini semuanya sebenarnya kebaikannya kembalian pada kebaikan itu kembali kepada diri kita semua. Tidak ada yang jatuh kepada orang yang lainnya. Ya. Maka itulah yang perlu kita perhatikan dengan menjadikan diri kita ini orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan itu kita usahakan ya diantaranya dengan tadi memohon ampun kepada Allah. Segera mengikuti apa yang disuruhkan oleh Allah, memohon ampun kesalahan-kesalahan kita pada Allah Ta'ala. Menuju apa saja yang oleh Allah dijanjikan, dengan mengamalkan itu kita akan dimasukkan ke dalam jannah. Dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Yang sangat praktis, yang banyak terjadi di sekeliling kita ini, gitu ya. Kalau mau berbuat baik, banyak orang yang perlu kita tolong. Kita mungkin dalam kesulitan yang lebih sulit dari kita, perlu kita bantu, perlu kita tolong juga. Dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, yang jelek. Apa itu? Saya ingatkan lagi, punya hutang jangan. Jangan mau berhutang, hindari hutang. Kalau bisa walaupun tanpa riba. Apalagi yang memakai riba, jangan. Sebab begitu Anda masuk ke dalam riba maksudnya entah mengambil riba atau memberikan makan riba atau menjadi saksinya saja atau yang menuliskan saja. Itu dosanya sama. Jadi jangan. Itu dosanya besar dan mereka 4 pihak itu semuanya terkena. Jangan mau terlibat sama sekali. Apalagi cuma jadi saksi sing ora oleh duwite. Apalagi cuma tukang nulis nih sing mungkin dapat duit sithik tok atau tidak dapat sama sekali.
Jadi pelakunya saja loh, yang ngutang saja maupun yang ngutangi. Sudah jangan. Terutama yang riba tadi. Kalau untuk yang tidak riba, kalau iya tetap boleh saja. Tapi ojo dinggo ajek wong. Sebab apa? Oh, saya longgar yang diutangi longgar kok. Ini tidak apa-apa, tidak saya bayar juga tidak apa-apa. Apalagi saya beritahu. Saya punya sahabat importir buku kitab-kitab bahasa Arab itu. Saya lagi tidak punya duit, ada kitab baru baik. Wah, enggak. Saya tidak ambil di sini. Nanti saja kalau ada duit, saya bayar. Enggak usah, ambil saja. Biar sampai 50 juta, sampai berapa boleh, ambil saja, enggak apa. Enggak. Saya tidak mau, saya mati nanti meninggalkan hutang. Saya tidak mau, maka saya tidak pernah. Oh sudah, kalau Ustadz sampai meninggal, utangnya lunas semuanya pada saya. Sampai begitu. Enggak, saya tidak kepengin gitu. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya utang itu, dalam keadaan masih punya utang itu, kalau berjanji sering menyalahi, kalau ngomong bohong. Ini bukan saya yang mengarang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketahuan, kedengaran, menyampaikan kalau di sholat sering pada ta'awudnya, akhir itu tahiyat akhir membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung pada engkau dari perbuatan dosa dan hutang. Ya Rasulullah, kata para sahabat, wahai Rasulullah, lima aksarta antakula kada wa kada. Kenapa engkau kok banyak berdoa begitu? Maksam perbuatan dosa, oh ya maklum. Kalau maghram utang berapa? Rasulullah menjawab itu. Orang itu kalau punya utang, kalau omong nanti bohong, kalau berjanji menyalahi. Saya tidak mau begitu. Saya takut jadi pembohong, maka saya tidak mau utang. Ustadz di sana orang pada utang. Saya menyampaikan ini ajaran Rasulullah. Saya tidak menawarkan ajaran di sana-sana. Itu saja gubernur yang siapa? Ganjar apa siapa namanya itu? Sekarang bukan gubernur lagi ya. Menganjurkan ini usaha kredit menengah, UKM apa-apa. Kur barang apa nih ya. Yes, itu dia berutang bunganya kecil. Oh, bunga kecil itu ketoke lawangin rokok kecil. Bunganya kecil yang lawangin rokok, jembar banget. Orang sah rekoso lewat kue cemplung-plung ning nggon rokok kono. Allah yang mengancamkan itu. Jadi menganggap itu tidak berbahaya seperti utang. Itu orang Yahudi. Mereka mengatakan innal bai' misl riba. Jual beli sama dengan riba menurut mereka. Allah tidak. Walaisatil itu tidak sama antara baik dengan riba. Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Sudah jelas begitu. Ajaran Islam yang dipakai, ya, bukan karena yang lainnya. Kalau ada keterangan saya yang tidak ada dasar di Al-Quran dan hadis, tegur kalau perlu diingatkan. Atau tanya kalau tidak mengerti. Kalau Anda tahu, saya ditegur diingatkan. Supaya kita bisa saling menolong. Tapi yang orang ngerti ya josok muni. Mengatakan misalnya bukan soal duit, bukan soal sholat itu yang saya katakan. Sholat, sing berapa kali ditegur, saya yang menegur mau wong-wong sing gotot-gotot yang tua-tua yang rentas dah begini-begini, tenang-tenang saja, tidak apa-apa, tidak mengeluh, tidak apa-apa. Bagaimana? Ya tidak apa-apa, alhamdulillah sudah bisa sholat, senang malah mereka. Tapi yang justru yang gagah-gagah tubuhnya, jangan-jangan termasuk dalam itu, dalam golongan surat Al-Munafikun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah. Kamu kalau lihat mereka itu ya, badan-badannya mereka itu mengagumkan, gawake, wah tegap, gagah, seger gitu. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong, kamu dengarkan omongannya, sangat menarik. Padahal itu cuma omon-omon saja katanya orang sana itu. Ya. Ka'annahum khusyubum musannadah, mereka itu seperti batang kayu yang tersandar. Lu kayu api gedine semende, tidak ada manfaatnya malah jadi beban dia. Orang kelihatannya gagahnya mentereng, pinter ngomongnya, tapi tidak ada manfaatnya.
jadi bebanan saja. Mungkin ngentek beras itu wong itu. Tidak ada gunanya. Kita jangan begitu. Ya. Kita semuanya yang omong maupun yang mendengarkan ini, ayo kita semuanya mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang tidak tahu, tanyakan pada ulama pewaris Nabi dan Rasul. Kemudian sama-sama diamalkan baik oleh orang yang memberi fatwa maupun yang diberi fatwa. Apa yang saya sampaikan ini semuanya saya kembalikan pada Allah Ta'ala dengan permohonan kiranya Allah berkenan untuk membukakan hati kita, memberikan kefahaman pada kita semuanya, dan memberikan kekuatan dan kesabaran pada kita semuanya untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum bubaran, sebelum meninggalkan tempat, barangkali ada yang akan ditanyakan atau disampaikan. Kalau ada silakan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kripto dan saham? Hal-hal yang seperti ini pada prinsipnya, kalau padanya itu ada unsur riba atau gharar, itu haram. Saya sendiri memang tidak begitu mendalami soal kripto itu terutama ya. Akan tapi yang jelas itu yang saya dengar dari mereka yang pernah terlibat soal itu di situ ada semacam ribut. Juga ada saham seperti jual beli saham yang orangnya tidak pernah menguasai itu. Jadi seperti dolar harganya sekian. Dia mengatakan beli tapi buatnya tidak pernah diterima. Maka dia beli misalkan $1.000 dia barang. Terus waktu dolarnya naik, terus dia beli. Tapi kita kok beli pergi enggak? Ya lewat ini saja. Yang saya tahu dari perlakunya. Ya saya beli dolar sekian. Terus simpanan dia di situ. Ada dolarnya dari sekian. Misalnya dari 1.000 jadi 1.500 karena beli ya. Kemudian tatkala harga dolar ini naik menanjak lagi. Oh ini kesempatan dapat keuntungan. Dijual lagi. Jualnya ya gitu saja. Dijual dengan apa? Dengan rupiah. Jadi sekian saya jual. Sekian $1.500 saya jual. Jadi begitu dan seterusnya. Ini jual beli yang haram. Ya. Karena dia tidak pernah memegang dan menguasai itu. Dipegang, dikuasai. Itu dia di rekening dia itu ada sekian rekening dia dikuasai wong dia waktu itu ternyata di blok dia tidak bisa berbuat apa-apa kok menguasai apa? Tidak ada. Itu kebohongan sama sekali. Jadi yang begitu-begitu itu kalau ternyata ada yang tidak memakai riba dan tidak gharar, tidak ada menipu, maka itu boleh karena itu masalah muamalah. Tapi begitu ada gharar, ada itu gharar seperti misalnya yang sudah pernah saya sampaikan, membeli mobil dengan leasing itu ada gharar, tipuan. Ini mobil dijual, ringkas saja saya ulangi ya, sudah beberapa kali saya sampaikan. Dealer menjual harga 100 juta. Si A membeli dengan harga 150 juta karena dia belinya dari bank. Katanya bank membeli dari dealer 100 juta lalu menjual kepada si A dengan 150 juta diangsur. Nah, di sini cash ada. Yang terjadi, bank memberikan surat, bank bayar memang 100 juta, memberikan surat kepada si A untuk mengambil barang itu tadi. Dan BPKB-nya itu tidak atas namanya bank. Mungkin sudah atas nama si pembeli si A tadi, atau mungkin masih ditahan atas nama dealernya, belum ada di nama yang lainnya. Ini jual beli gharar, ada tipuan namanya. Salah satu syarat sahnya jual beli itu kalau penjual itu menguasai barangnya. Si A mengatakan beli barang, beli mobil dari bank,
Padahal mobilnya tidak dikuasai oleh bank, dikuasai oleh si dealer. Waktu dia ngambil surat saja dari bank si A ini lalu mengambilnya. Ini gharar, ini tipuan. Maka itu tidak halal. Di samping ada juga tipuan yang lainnya. Prinsipnya begitu saja. Kalau kurang jelas nanti boleh ditanyakan lebih jauh. Ya. Mudah-mudahan itu keterangan itu cukup. Ada orang meninggal tidak meninggalkan istri, hanya beberapa orang anak laki-laki. Apa taspen laki-laki tersebut bukan termasuk warisan? Kok semua tunjangan yang munculnya karena orang yang mati itu tadi itu hak bagi si mati, karena tanpa si mati tidak ada. Kecuali yang lain, misalnya istri, ada tanggungan istri, ya, pensiun istri kalau istrinya masih hidup, ya. Atau punya anak, pensiun anak diterima oleh kok pensiun anak, kalau ada ya pensiun anak, kalau tidak. Jadi kalau memang itu ada tunjangan untuk istrinya jatuh pada istrinya, kalau pada anaknya pada anaknya, kalau jatuh karena pada itu suaminya ya itu jatuhnya pada harta warisan, ya. Kalau itu bukan warisan, lantas dipan pada siapa? Ya aku kode dudu warisan tak sampean pek engko. Dan aku malah ngapusi sampean ku ono wae. Ya. Itu milik si laki-laki tadi tetap harta warisan. Kalau dia tidak punya warisan, ya Islam mengatur itu. Siapa yang paling berhak? Cuma repotnya karena di sini bukan pemerintahan Islam, seperti repotnya amil. Sudah pernah saya sampaikan di sini tentang amil ya. Sudah ya? Ya, bahwa amil di Indonesia ini tidak berhak mengambil duit duit infak, zakat tidak boleh. Amil dari manapun juga. Balik basis basis nasional maupun basismu, basis apalagi itu ya, semua tidak boleh. Karena tidak ada pemerintahan Islam. Kapan waktu terbaik untuk membagi harta waris? Bukan waktunya, akan tapi sesuatu yang jadi kewajiban itu dikerjakan lebih cepat, lebih baik. Diperlambat atau karena sesuatu lambat boleh, tetapi jangan sampai menimbulkan penyimpangan dari warisan. Misalnya, begitu orang itu meninggal, semua yang dimiliki dia itu dipotong hutang dan wasiat kalau ada dengan syarat tertentu, itu semua menjadi harta warisan. Kalau belum dibagi, tidak ada yang memiliki, berarti harta waris itu apa? Yang akan dibagikan pada kaum waris. Lalu kemudian itu di situ ada sesuatu yang dikurangi, duitnya atau apa, dan dia haram mereka makan. Ya, jadi kapan? Apakah harus detik itu juga? Bukan detik itu juga, bukan hari itu juga, bukan harus tidak boleh lebih dari sebulan, bukan. Tapi sampai kalau itu tidak menyebabkan terjadi kedzaliman. Enggak, ini tidak dititili utuh sama sekali. Kan tidak ada kedzaliman. Menurut Anda, jangan-jangan mereka yang berhak menerima itu ada yang membutuhkan pada saat ini. Sehingga barang itu, ditahannya barang itu tidak secara dibagi, terjadi kedzaliman. Maka bagaimana jawabnya? Kapan sebaiknya? Sebaiknya adalah secepat mungkin. Tapi bukan berarti ini dikubur sekarang selesai, tidak. Oh, tapi saya repot. Kalau repot, saya bantu mengatasi kerepotannya. Beritahukan kepada saya bantu gratis. Tidak perlu bawa oleh-oleh kepada saya, untuk saya, gitu ya. Bangku itu memecahkan itu. Asal tujuannya mau mengikuti syariat Islam. Tapi kalau pakai syarat ini tuh, karena ya Anda mencari alasan urusan Anda dengan Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan keterangan saya ini
bisa dipahami. Apakah boleh harta waris dibagi berdasarkan kesepakatan ahli waris dan keluarga? Contoh, dibagi sama rata atau minta lebih karena merawat orang tua. Jadi terus karena selama sakit sekian tahun yang merawat dia misalnya begitu. Keputusan di luar Al-Quran dan hadis itu diancam oleh Allah dengan ancaman neraka. Bagi mereka yang itu akan bagi waris, silakan baca ayat ke-14 surat An-Nisa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dimulai dari ayat yang ke-13 itu sebenarnya. Tilka hududullah, itu yang dibacakan mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dari surat An-Nisa, itu adalah hudud Allah, batas-batas Allah. Maka yang taat Allah, taat Rasulnya akan dimasuk ke dalam jannah, ayat 13. Yang ke-14, waman ya'sillaha, dan barang siapa mendurhakai Allah, wa rasulahu, dan mendurhakai Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar atau melewati hudud-hudud Allah, batas-batas Allah, yudkhilhu naron, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia yang memasukkan, bukan yang lainnya. Berapa hari? Khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghina. Jangan lakukan, jangan ada kesepakatan apa-apa di luar ketentuan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak tahu tanya, kalau tidak tahu mendapatkan orangnya ke sana harus bayar ongkos sekian, datang kepada saya, beritahu kepada saya bantu gratis. Saya tidak minta, bahkan tidak mau dibayar untuk soal itu. Ya, mudah-mudahan keterangan ini cukup. Jangan pakai hukum di luar hukum Islam, walaupun dibenarkan oleh orang manapun juga. Kalau bukan dari syariat Islam jangan diterima. Ya. Apabila ahli waris yang tidak setuju dibagi sesuai syarat Islam, bagaimana jalan keluar ke solusinya? Kalau yang menolak tadi memang orang kafir, memang tidak boleh diberi. Kalau dia orang Islam, diberikan haknya bahwa itu dia tidak mau terima urusan dia. Kalau dia mau protes, suruh lapor ke polisi atau ke pengadilan agama. Kebetulan pada saat ini pengadilan agama Islam di Indonesia ini masih pakai kompilasi, memakai hukum-hukum Islam dalam soal warisan, itu yang saya tahu, gitu ya. Tidak, insya Allah tidak akan diajari untuk maksiat pada Allah. Dibagi rata, berarti tidak ada ceritanya, ya. Tapi sekali lagi di sana kalau ngusul sana ada biayanya. Nanti putusannya juga sama dengan syariat Islam kalau lewat pengadilan agama, tapi ada biayanya. Ya ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung prosesnya bagaimana. Tetapi kalau kepada saya, ya, saya beraninya membagi secara syariat Islam dan saya tidak minta dibayar. Tapi transport dari rumah Anda ke tempat saya bayaran dewi. Saya juga tidak bayari. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, tentang saya sudah 10 tahun membelani ibu saya rawat dan itu urusan lain, bukan urusan warisan. Ya. Saya sebagai imam safar dalam perjalanan waktu subuh berhenti di satu daerah untuk melaksanakan sholat subuh di masjid itu. Sholat jamaah subuh sedang berdiri berjamaah. Lebih lah karek makmum rambut tak. Nih. Oh mungkin pertanyaannya di bawahnya. Saya sebagai imam safar yang sudah mempunyai wudhu, apakah langsung ikut berjamaah atau menunggu teman-teman yang lain yang masih berwudhu atau di kamar mandi? Nah yang baik Anda mengikuti, di situ ada sholat jamaah kok. Anda sebagai imam, kami imam safar, datang ke masjid Anda tidak boleh, saya juga tidak boleh ngaku jadi imamnya.
Misalnya saya ya berombongan 30 orang. Datang di situ anak masjid, di masjid baru sholat. Entah maghrib, apa sholat isya, apa sholat subuh gitu ya. Sedang berjamaah. Ki mung 15 aku wong 30. Enggak, aku sholat dhewe aja. Enggak boleh. Lalu yang datang 30 orang ini gaya jamaah dewe di belakang jamaah itu. Yang ini sholatnya tidak sah. Kok begitu? Satu orang saja ini berjamaah, lalu satu orang sendiri, laki-laki sendiri di belakang saf ini. Tidak ada sholat buat dia. Kalau ini memecah jamaah lebih berat lagi. Tidak boleh. Tidak ada hak. Situ ada jamaah, dinteni wae. Kenapa kok Anda ngenteni doai? Anda merasa lebih baik dari mereka. Jangan. Kenapa? Al-imamu dominun. Imam di situ tuh domin, dia jadi borok. Sampai daripada yang menjadi borok kan lebih enak sama diborok kita. Makmum itu enake api, eleke dipa imame. Nah jadi situ ada saat ikut saja. Anggere kuwi wong Islam loh. Kalau ternyata tuh Kristen Ortodok, perempuannya juga pakai jilbab, sholatnya ya pakai rukuk sujud, kleru kowe wah kocur. Jangan masuk gereja macam begitu itu. Genah masjid dinang kudu wong Kristen, genah wong Islam kan gitu. Ya. Wah, tapi imamnya kurang ganteng, ini bukan bapak ganteng. Imamnya wacanya luwih apik, luwih apik aku timbang dheweke, bukan masalah gitu. Kalau Anda begitu Anda sudah khamtunas, meremehkan manusia dan itu kesombongan. Tidak. Allah tidak suka pada orang takabur. Tawaduk, tadarruk saja. Ya. Kita datang ke satu masjid, bukan masjid yang kita urusi takmirnya. Masjidnya masjid Allah, tapi tidak takmirnya. Terus kita datang situ aja semuanya makmum, tidak boleh. Bahkan kalau tidak salah di sini, waktu mensolatkan apa namanya Pak Darno Mantri, ya saya berikan contoh di sana. Datang di satu masjid mau mensolatkan, saya tanya imam jamaahnya mana ini? Orang imamnya masjid sini tidak ada karena mereka kerja. Semua takmirnya juga tidak ada. Terus kemana? Tidak ada semuanya. Ya sudah. Tapi kalau ada, saya pamit dulu. Boleh enggak saya yang imami atau bapak yang mau imam? Bapak imami sholat jenazah juga, apalagi sholat fardu. Kalau di situ jangan saya saja yang imami. Oh ya boleh, tidak apa-apa. Domin kok. Tapi saya harus punya adab, akhlak. Datang ke masjid yang takmirnya orang lain, bukan saya yang ngurusi. Ya saya pamitan dulu, masuk tempatnya orang, ibaratnya. Terus menunggu tuklak cangklik tinggi naon kursi ini. Kan kayak ngombe lulu. Omahe sapa iki? Ini kepengurusannya, bukan kepemilikan masjid gitu ya, pemakmurannya. Di situ ada imamnya, ya biar imamnya yang imami gitu loh. Demikian juga apalagi sholat fardu, ya. Karena apa? Al-imamu dominun. Imam itu jadi borek. Fa'in ahsana falahu walahum. Kalau dia membaguskan sholatnya untuk dia kebaikannya dan untuk mereka makmum semua. Wa in asa'a, dan jika dia menjelekkan sholatnya jelek, tidak baik. Alaihi wala alaihim, atas tanggungan dia dan tidak atas tanggungan mereka. Kan enakan sing makmum dah daripada ini. Terus dijamin kayak gitu kok. Ya. Jadi kalau gitu jangan, prinsipnya kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan difahami. Kita doakan dulu saudara-saudara yang pada sakit nih sebelum kita bubaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru sakman. Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin kay yamsu laka ila shalah wa ya'malu laka amalan salihan wa yujahidu ma'ana fi sabilika ya rahman ya rahim wa ya qawi ya matin. Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran, Allahumma ja'al lahum tahuran warzuq ahlahum sabran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara.
Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.